Tidak apa-apa. Oke, langsung saja kita mulai wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama, kapan tempat wisata ini mulai beroperasi? Kita mulai kelola tempat ini jadi destinasi wisata itu dari tahun 2018 bulan Oktober, sekitaran Agustus sih, cuman launchingnya September Oktober itu. Itu kan dari program wisata desa, dari program KKN UGM, tapi untuk memfasilitasinya itu dari dana desa. Untuk penganggaran pembangunan infrastruktur wisata itu dari anggaran dana desa. Terus yang kedua, apa daya tarik utama yang dimiliki tempat wisata ini? Kalau daya tarik utama ya alam. Memang kalau view alam seperti ini kan jarang didapat. Jadi saya rasa memang itu yang spesifik mengundang wisatawan atau turis asing. Karena kan orang penasaran, ini air kok jernih sekali. Terus ini jarang dilihat. Kalau untuk atraksi buatan dari wahana yang kita sediakan, saya rasa itu cuman mendukung amenitas saja, kenyamanan orang berwisata. Jadi bisa lebih dengan menggunakan wahana perahu, bisa lebih banyak eksplor di sebelah mana, sebelah kiri dana atau sebelah kanan dana. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, berapa rata-rata jumlah pengunjung setiap hari atau setiap bulannya? Kalau jumlah pengunjung itu fluktuatif tergantung musim. Kalau musim liburan untuk high season wisatawan lokal itu kan awal tahun sama akhir tahun sama pertengahan tahun. Nah pas Idul Fitri atau Idul Adha. Nah itu kalau di musim-musim high season untuk lokal turis, dia 1 bulan itu sampai 3.000 lebih, hampir 4.000. Kalau untuk bulan-bulan biasa dia bisa 1.000 lebih. Kalau untuk pengunjungnya paling banyak dari daerah mana saja? Kalau untuk pengunjung karena ini di kepulauan ya paling banyak itu wisatawan lokal. Sulteng paling banyak, wilayah 3 Banggai ini. Sama dari Palu juga banyak, Gorontalo, Manado, paling banyak dari sana. Tapi kan sekarang banyak ini agen-agen tur yang tawarkan paket wisata ke Banggai dan Opai Supok juga sudah diinkludkan dalam rute. Jadi kebanyakan kan wisatawan yang beli paketan tur mereka itu dari Jawa juga banyak, Jakarta, Surabaya, Kalimantan. Udah banyak juga pengunjung dari sana yang datang ke sini. Taruh saja Pak, daripada pegang. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pengelolaan tempat wisata ini? Oke, jadi sistem pengelolaan destinasi Pai Supok ini itu untuk manajemen intinya itu dari BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi unit usaha kita BUMDes di Desa Lumpanenteng ini itu unit usaha pariwisata dan UMKM. Nah, jadi pengelolaan pariwisata Danau Pai Supok ini semua sistem perencanaan, sistem pengembangan itu dilakukan oleh BUMDes. Tapi ini juga harus sinergi dengan program desa dan juga kabupaten. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah tenaga pekerja yang terlibat dalam pengelolaan wisata? Ini kan kita sistemnya freelance di sini, tapi kalau yang pegawai tetapnya ada kurang lebih 10 orang. Tapi kalau digabung sama tenaga kebersihan, dari petugas lain-lain kayak pekerja, pembangun, banyak, hampir 20 orang lebih. Tapi kalau yang standby harian ya paling 10 orang. Saya lanjut Bapak ke pertanyaan selanjutnya. Fasilitas apa saja yang tersedia bagi pengunjung? Ya seperti yang kalian lihat di sini untuk akomodasi ada gazebo, ada dermaga titian juga, untuk wahana ada perahu, paddleboard, ada
menyediakan snorkeling, ada juga pelampung, live vest. Nah itu aja. Fasilitas ada musola, ada tiketing, ada loket, ada kamar ganti, ada toilet. Selanjutnya untuk upaya menjaga kebersihan kawasan wisata ini bagaimana Bapak? Ini tiap hari kita bersihkan Kak. Jadi selepas pengunjung pulang ini langsung dibersihkan. Biasanya langsung disiram, dicuci, sampahnya diambil, bukan cuma yang di darat saja, tapi di laut juga dipungut. Kalau nggak dibersihkan tiap hari, pagi masih jam 6 orang udah datang. Pasti dapatnya masih kotor, jadi tiap sore itu harus bersih. Terus yang per mingguan kita laksanakan pembersihan juga untuk ini pohon. Ini kan kebanyakan pohon kelapa di sini. Jadi yang daun sama buah keringnya harus dibersihkan, jangan sampai jatuh ketimpa orang di bawah. Kalau sampahnya itu Bapak dibakar di sini Tidak dipindah, dipilah. Yang bisa dibakar. Cuma di sini kan ada pemulung juga. Jadi sampah plastik itu masih di tempat sampah biasa sudah dipisahkan. Yang botol plastik sama botol kaleng sudah diambil sama pemulung. Sisanya sampah daun, ranting pohon, kayu sama sampah kertas, styrofoam, lain-lain yang bisa dibakar langsung dibakar kayak kemasan makanan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan wisata? Kendala pasti banyak, ada kendala internal, ada kendala eksternal. Kalau kendala internal kan untuk pengelolaan wisata kan tujuannya itu untuk menaikkan ekonomi lokal, utamanya desa dan juga daerah. Tapi masyarakat untuk terlibat dalam industri pariwisata atau jadi pelaku usaha pariwisata itu masih sedikit, karena memang mata pencarian inti yang dari turun temurun dari dulu itu cuman bertani sama nelayan. Kita tawarkan pariwisata ke mereka pastinya canggung, nggak mungkin semua bisa. Apalagi memang karakteristik masyarakat Banggai Kepulauan itu memang pemalu lah, bukan tertutup, pemalu. Jadi apalagi interaksi sama orang luar itu masih kurang, masih canggung. Apalagi kita tawarkan mereka jadi pengelola usaha pariwisata untuk tour guiding, punya usaha restoran kecil, usaha transportasi, dan juga usaha akomodasi kayak homestay atau penginapan itu masih kurang. Sebenarnya dari usaha itu masyarakat bisa mandiri sebenarnya, per kakak atau per individu. Ini kan pariwisata itu kan usaha yang multi sektor effect sebenarnya. Dari sektor UMKM bisa hidup, transportasi bisa hidup, akomodasi bisa hidup, jasa pemanduan wisata, jasa fotografi, penyewaan apa saja, fasilitas pendukung, diving, snorkeling, semua bisa. Tapi untuk pelakunya yang dari masyarakat desa itu masih sedikit. Akan diharapkan mereka bisa terlibat banyak. Mungkin kalau bisa semua lini itu yang isi orang lokal. Betul. Tapi tidak ada juga. Kalau kendala eksternal kebanyakan ya biasa kalau ada pandemi kayak kemarin di tahun 2020 COVID kita harus tutup, bangkrut, hancur apa-apa. Berapa lama tutupnya? Kita tutup akhir 2019 sampai pertengahan 2021. Jadi 1 tahun lebih. Lama ya. Karena memang dari pemerintah daerah pun berlakukan lockdown. Jadi memang penyeberangan antara pulau dari kapal di pelabuhan itu sweeping ketat. Karena kita di sini di kepulauan apalagi Banggai ini fasilitas medis cuma sedikit. Jadi kalau banyak yang terdampak COVID ya berarti kita bakalan kewalahan di sini. Mending nggak ada turis daripada sakit semua orang. Betul. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi promosi yang dilakukan untuk menarik wisatawan?
Kalau strategi promosi sejauh ini tidak ada yang berat sih. Kita lumayan terbantu dengan konten-konten dari pengunjung, dari berapa platform yang sosial media, Instagram, TikTok, Facebook, dari YouTube. Itu sangat membantu sebenarnya. Kalau kita mau bikin promosi yang terlalu berlebihan, takutnya pengunjung datang itu lihatnya wah ini di luar ekspektasi. Iya. Nah sesuai karena kebanyakan ini banyak turis asing juga datang, pikirnya Banggai itu sudah jadi pulau pariwisata seperti Lombok atau Bali atau Derawan. Di sini kita masih kewalahan pas high season karena akomodasi yang tersedia itu cuma terbatas, sekalipun di ibu kota kabupatennya di Salakan. Karena hotel paling besar itu kamarnya cuma 13 kamar. 13 kamar. Kurang sekali ya. Ya kurang sekali. Itu pun ada yang masih kategori standar roomnya itu yang standar hotel. 13 kamar di sekitar sini. Enggak di kabupatennya. Kalau di sini yang ada kebanyakan cuma basic homestay. Oh. Jadi cuman rumah warga yang dimodifikasi, ada kamar kosongnya, ada private toilet, bed tidur sama kipas. Itu aja sih. Kalau yang di Salakan yang memang ada boiler, ada wifi, ada AC. Jadi kebanyakan kalau memang yang standar hotel itu masih di Salakan atau di Luwu. Pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat kerjasama dengan pemerintah atau pihak swasta? Iya betul. Ini dari untuk regulasi pengelolaan atau regulasi pendukung untuk segala macam pungutan dan larangan itu kita ada Perdes dan juga Perda. Jadi memang dari ada peraturan daerah atau peraturan desa yang mendukung mengenai tata kelola pariwisata khususnya di Paisupok ini. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana prosedur keamanan bagi pengunjung? Prosedur keamanan bagi pengunjung kadang yang kita terapkan atau berlakukan itu biasa kalau hari banyak kunjungan yang membludak kita batasi waktu. Jadi waktu berkunjung per grup itu atau individu cuma bisa 1 jam di dalam. 1 jam explore tempat ini. Setelah Habis itu keluar gantian. Oh. Karena kalau seorang semua di sini kalau apa jatuhnya setiap ada kesana. Jadi memang kita sesuaikan dari jumlah akomodasi yang tersedia. Ya di sini maksimal kan 80 sampai 100 orang. Jadi kalau misal satu hari itu ada 500 berarti kita gilir. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah tersedia layanan pemandu wisata? Di sini ada. Kalau di sini kan kalau untuk pemanduan wisata air, ya rata-rata teman-teman yang kerja di sini juga udah bisa ada sertifikat snorkeling untuk pemanduan snorkeling. Saya sendiri pun udah berlisensi rescue diver. Jadi kita untuk wisata bahari memang pokoknya kan di situ atraksinya air semua, mau danau, air terjun, pemandian sampai terumbu karang. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengelolaan sampah di area wisata? Kalau pengolahan sampah yang besar belum ada sih, cuman dari beberapa orang masyarakat itu kalau sampah itu dijadikan ini kayak tas pasar itu dari bungkus kopi, Iya. dari bungkus snack. Ada juga yang botol plastiknya langsung dijual ke pengepul. Seperti itu, selebihnya ya dibakar. Sini kamu tanya. Sini. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, yang ke-15, apakah ada program pelestarian lingkungan yang dilakukan? Jadi untuk di sini khususnya wilayah area sekitaran Paisupok itu kan masih lahan kepemilikan warga desa. Dan memang cuman ada kesepakatan, ada MOU bersama pemerintah dan juga pengelola untuk
ini dipertahankan kondisi hutannya, jadi jangan tidak bisa lagi ditebang atau di apa rusak, karena memang ini hutan yang ada sekitar sekeliling danau ini kan yang menjaga ekosistem danau. Karena kalau wilayah di sekitaran danau ini kan kars, jadi kalau hutannya rusak otomatis sudah kejernihan danaunya juga sudah berkurang, otomatis lumutnya juga jadi subur, karena kalau terpapar cahaya matahari yang kuat intensitasnya jadi sering, karena hutannya sudah gundul ya pasti lumut jadi subur kayak yang sebelah sana tuh, atau yang ada yang di luar tadi itu, karena kondisi hutannya udah mulai berkurang. Jadi Paisupok ini tipe danau kars, dan memang material alam yang ada di sini itu kars. Jadi banyak rongga-rongga bawah tanah itu yang terhubung sama laut. Jadi ketika air laut pasang, volume air danau juga ikut naik. Tapi di satu sisi juga di sekitaran danau juga ada mata air tanah. Jadi karena air dari gunung masuk ke danau, yang dari danau pun kalau surut keluar ke laut. Jadi sirkulasinya lancar, makanya ada pasang surut tapi tetap jernih semua. Makanya pas tadi di sini rasanya aneh airnya, kayak ini kenapa asin-asin ini danau. Danau kars, jadi banyak terowongan tuh bawah tanah tembusan. Oh, jadi tembus ke depan sana itu. Air laut. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak keberadaan wisata ini terhadap masyarakat sekitar? Kalau dampak sih masyarakat lumayan terberdayakan. Dari beberapa masyarakat yang ada bisa menawarkan jasa, kayak yang di luar sana ada restoran, ada warung kecil, ada homestay, ada mobil dan motor yang bisa disewakan, kayak rental kendaraan seperti itu. Ada parkiran bot dan parkiran kendaraan roda 2 dan roda 4. Itu semua kepemilikan pribadi dari masyarakat. Jadi memang impact dari Paisupok itu secara langsung memberikan peluang kerja dan juga potensi usaha. Dari kita juga di sini, otomatis anak-anak muda yang ada bisa kita perdayakan jadi tenaga pekerja di sini, jadi boatman, jadi tour guide, jadi pilot drone-nya untuk tawarkan jasa dokumentasi. Semuanya orang di sini. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di sini? Kalau untuk peningkatan kualitas pelayanan sebenarnya dari jasa pemanduan, dari sistem penawaran jasa akomodasi yang sebelumnya cuman biasa saja, mungkin sekarang orang sudah naikkan ini kelasnya. Kalau kemarin kan cuma sekedar tempat tinggal, makan, cari sendiri. Kalau di sini kadang ada satu homestay itu sudah tawarkan penjemputan dari pelabuhan Leme-Leme. Mereka yang punya mobil sudah tawarkan jasa transport, tinggal di homestay mereka. Selama di sini mereka antar pakai bot lokal mereka, bot nelayan Katinting, untuk pergi snorkeling ke dulu Bas. Dari spot snorkelingnya ada juga diantar sampai ke sini, bahkan sampai ke destinasi-destinasi yang ada di luar desa. Kalau dulu ya sekedar informasi saja masih terbatas, apalagi penawaran aktivitas wisata. Tapi sekarang masyarakat sudah mulai kreatif, jadi bisa tawarkan jasa pemanduan atau menawarkan paket tur, misal 2 hari 3 hari tur sampai 1 minggu. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana tanggapan atau tingkat kepuasan pengunjung selama ini? Kalau itu kita tidak ada indikatornya kan, nanti lihat saja di Google Rate. Ya, bisa dikasih bintang 5 ya berarti bagus ya. Tapi rata-rata sih tidak ada komplain sini, kebanyakan orang ya macam-macam. Kalau dari wisatawan lokal, mereka bilang, oh Pak ini gazebo-nya masih kurang, harus ditambah supaya pengunjung banyak, bisa tertampung semua. Tapi buat saya sih tidak, justru kita bangun banyak akomodasi, dengan sendirinya kita rusak esensi dan estetika alamnya. Karena orang datang lihat alam, jadinya lihat pemukiman di sini. Gitu. Jadi mending ini dipertahankan, batasan pengunjung yang ditingkatkan, tapi dengan sendirinya tempat wisata ini bisa tetap berkelanjutan.
Baik Pak, apa rencana pengembangan tempat wisata ke depan? Kalau rencana pengembangan wisata ke depannya untuk atraksi mungkin kita akan tambah seperti Danau Paisupok, mungkin kita akan tambah aktivitas scuba diving, bukan hanya di Paisupok tapi juga di luar, di diving spot yang ada di laut. Dan memang kita tetap fokus ke atraksi wisata bahari. Jadi kita sudah buat dive center, tinggal kegiatan divingnya dan equipment divingnya yang belum ready. Laut yang di sebelah jalan sana. Oh ya. Bapak, ini pertanyaan terakhir dari kita. Oke. Apa harapan pengelola terhadap dukungan pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam pengembangan wisata ini? Kalau untuk kami sih sebenarnya di sini sebenarnya luar biasa ya, atraksi destinasi wisata yang ada di Banggai Kepulauan, bukan hanya Paisupok, tapi untuk keseluruhan yang ada di kepulauan di Banggai Kepulauan ini. Tapi yang jadi kendala utama kita di sini itu akses. Ya, salah satu penghubung yang ada dari bandara terdekat itu kan cuma yang ada di Luwuk. Tapi rute kapal itu belum intens, belum misal tiap waktu ada, atau penyeberangan yang bisa ada angkutan kendaraan kayak ferry itu cuman ada 1 minggu 2 kali di Salakan. Dari iya, Sudah tiap hari itu. enggak. Oh. Dari Salakan ke sini pun masih 3 jam dengan kondisi jalan yang dilewati itu sebagian masih rusak. Tapi kalau semua itu udah diperbaiki, udah mantap, saya rasa itu bisa mendukung apa ya, kayak banyak wisatawan untuk datang